Oke, ini sebagai pengantar dulu ya sebelum ke materi inti mungkin, materi tentang bahasa dan standar ini, tidak Bapak sampaikan di pertemuan sekarang, ini lebih ke perkenalan dulu, dan peralatan yang harus kalian siapkan ya, diharapkan Bapak berharap dari sekarang kalian, prepare untuk, karena tugas-tugas ini nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan itu memungkinkan ya dikerjakannya di rumah masing-masing, tapi syaratnya peralatannya harus ada. Nah, kaitannya dengan itu, jadi Bapak membahas dulu mungkin ya, alat-alat gambar yang harus kalian siapkan. Oke, materi kuliahnya lebih detailnya tadi sudah Bapak jelaskan ya, kemudian tatap muka kita ada, teori ya, ini masih menggunakan slide yang, dulu Bapak, jadi masih tatap muka di kelas. Kemudian ada praktik menggambar, praktiknya bisa di dalam ataupun di luar ruang kuliah ya, ketika nanti diperlukan suasana baru jika kalian, eee, peralatannya lengkap itu bisa saja ya, melaksanakan praktikumnya di ruang kuliah di suasana terbuka seperti itu sangat memungkinkan, tapi ya memang alat-alatnya juga harus lengkap. Kemudian latihan mandiri, nanti gambar, tanpa komputer, dengan komputer juga ini dengan komputer kita lakukan di, gambar teknik 2. Oke, nah ini untuk peralatan untuk kuliah, pertama kalian harus siapkan ya kertas gambar polos tanpa garis ya, eee, dalam bentuk buku gambar ukuran A3 ya, buku gambar ukuran A3 ini sudah cukup. Jadi nanti tugas-tugas siapkan ya, kalian dari sekarang persiapkan memiliki buku gambar A3, kemudian pensil ya, pensil lunak, ya pensil untuk menggambar ya seperti biasa. Kemudian mistar lurus. Nah, mistar ini sebaiknya tolong, eee, ya semakin bagus kualitas mistar dan pensil ini, kalian nanti menggambarnya akan semakin mudah. Semakin cepat. Jika kalian menggunakan mistar yang sudah patah-patah, kemudian yang sudah tidak jelas, skalanya, nah tentu akan mempersulit kalian mengerjakan tugas. Nah, oleh karena itu tolong disiapkan ya. Mistar Bapak tidak minta yang bagus ya, tidak minta yang mahal-mahal, tapi yang penting kualitas, mampu menghasilkan gambar yang lurus, mampu menghasilkan garis yang lurus, kemudian skalanya, ukurannya masih jelas ya. Kembali lagi ke kalian, yaitu untuk mempermudah kalian yang mengerjakan tugas. Kemudian penggaris segitiga, ini nanti kaitannya di beberapa pertemuan di beberapa minggu ke depan itu ada materi tentang geometri tadi ya. Kita menggunakan penggaris segitiga. Nah, itu dari sekarang sebaiknya ya disiapkan ya, segitiganya bukan yang kecil ya, sebaiknya segitiga yang besar. Eee, jadi kan ada ya di pasaran itu, di toko-toko itu, segitiga yang ukurannya kecil sekitar 10 senti atau 12 senti gitu ya. Nah, kita gunakan yang 15 atau yang 30 sentian ya gitu. Jadi yang agak besar lah. Sekali lagi itu untuk memudahkan kalian juga, karena kalau alatnya lengkap seperti itu nanti memudahkan kalian melakukan penggambaran. Busur derajat, nah biasanya satu paket ya, penggaris ini. Penggaris satu paket dengan busur. Nah, itu untuk membuat sudut-sudut nanti kalian harus bisa ya mempraktikkan menggunakan busur. Penghapus, nah ini wajib ya. Ini saja sebetulnya ya yang wajibnya. Buku, pensil, mistar, penggaris, busur, penghapus. Nah, kemudian kalau AutoCAD dan komputer itu nanti di gambar teknik 2. Oke, kemudian ini, penilaiannya masih salah ya, ini itu kurang tepat, Bapak ada perubahan tadi yang, benar itu ada di RPS. Oke, kemudian target kuliah gambar teknik,
Lebih lengkapnya, lebih detailnya tadi ada di RPS ya. Tapi pada goalnya ada yang sama, yaitu di hasilnya memberikan gambar yang jelas, mudah dibaca dan dapat dilaksanakan. Itu inti dari output dari gambar yang harus kalian buat itu ya. Gambarnya jelas, mudah dibaca dan dapat dilaksanakan. Nah, harus seperti apa membuat gambarnya itu? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, dan ini membutuhkan kesabaran, ketelitian ya, karena jika kalian mengerjakannya asal-asalan, nantinya hasilnya bukan menjadi gambar teknik ya, tidak termasuk gambar teknik. Dan ini mohon maaf, mungkin nanti Bapak akan banyak sekali revisi-revisi, ya ini kurang tepat, perbaiki lagi, kurang tepat, perbaiki lagi. Karena Bapak ingin mencoba ya, bukan hanya mampu menggambarnya, tetapi ada poin bagus di dalam gambar teknik ini. Ini jika kalian terbiasa teliti, kemudian mengerjakannya sungguh-sungguh, maka mental teliti, mental tanggung jawab, ya mental disiplin ini secara otomatis juga akan terlatih. Nah, ini mental-mental ini sangat diperlukan oleh seorang engineer ya. Kalian kan targetannya adalah menjadi seorang engineer. Nah, itu mental-mental seperti itu, dan kaitan juga ada tadi di RPS ya, kita harus sikap juga menjadi salah satu output yang harus diperhatikan dalam perkuliahan. Maka eh, ya Bapak sampaikan saja dari awal ya, dijalani saja ya, walaupun tugasnya seberat apapun, sebanyak apapun, serumit apapun, ya dijalani, jangan mengeluh. Kalau kalian mengeluh, tugas yang sudah berat itu akan lebih berat lagi ya. Nah, jadi caranya adalah supaya tugasnya tidak berat adalah bismillah ya. Yakin, saya akan banyak manfaat nih, bisa mengerjakan dengan baik, saya akan melatih diri saya menjadi seperti ini, seperti ini. Kalian munculkan saja self motivation-nya ya. Motivasi dalam dirinya itu munculkan, jangan hanya mengandalkan orang lain, harus bisa memotivasi diri sendiri. Nah, itu eh, yang diutamakan adalah ketelitian ya, gambarnya harus benar. Nah, ya, jadi masalah kecepatan menggambar mungkin itu akan menjadi prioritas yang sekian ya bagi Bapak. Nah, tetapi karena gambar teknik ini memerlukan ketelitian, maka poinnya adalah harus pastikan bahwa gambar yang kalian buat itu benar. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jangan asal cepat, asal beres. Nah, itu percayalah, itu Bapak tidak akan menerima ya, itu harus kalian revisi lagi. Nah, supaya tidak bolak-balik seperti itu, sebaiknya kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, nah ini pendahuluan ya, sebagai pendahuluan, nanti juga akan kita kuatkan lagi. Atau Bapak langsung saja ya ke sini. Baik, kita akan awali ya sedikit pembahasan materi kita, yaitu bahasa dan rencana gambar. Oke, ini ada quotes ya dari Neil Armstrong. Mengenai quotes ya, Neil Armstrong dia berpendapat, it's one small step for man, one giant leap for mankind. Nah, coba Bapak ingin apa ya, tahu nih, kalian menangkapnya seperti apa nih, yang kalian bisa menjadi tercerahkan ya dengan dengan mendengar quote seperti ini, apa nih? Sambil coba, jangan Bapak aja ya yang bicara, coba Bapak mau mendengar pendapatnya juga.
Bagaimana nih? Menurut kalian apa Artinya nih? nggak ngerti, Pak. Artinya nggak ngerti. Oke. Jadi Neil Armstrong ini ya dia berbicara tentang quotes. Kenapa kita harus apa sih quotes itu ya bagi dia ya? Quotes itu bagi dia adalah reflects your approach. Dia merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan ya. Jadi ketika kamu sudah mampu membuat sebuah quotes ya. Nah, quotes ini adalah refleksi dari pengalaman-pengalaman hidup kamu ya. Dari mulai kalian sekarang rata-rata usianya berapa? 18, 17 gitu? 19, Pak. 19 ya. Nah, rata-rata 19 tahun misalkan. Nah, selama hidup 19 tahun mungkin kalau dewasanya dari 12 tahun lah ya. 12 sampai 19 ini, 6 tahun ini ya perjalanan hidup selama 6 tahun ini apa nih? Kalian mengalami kondisi apa saja ya? Perjuangan apa saja yang sudah kalian lakukan? Nah, semakin banyak yang sudah kalian alami, pengalaman kalian sudah semakin banyak, maka akan semakin bisa menyimpulkan ya uh, apa karakter atau kebiasaan yang harus muncul dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan ini seperti apa. Nah, gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut Neil Armstrong, quotes ini dia adalah langkah yang kecil bagi seorang manusia ya, langkah kecil kan, eh, mudah gitu. Seperti seperti langkah yang mudah untuk hanya mengeluarkan sebuah kata quotes itu mudah, tidak perlu energi begitu besar. Tetapi bagi pola pikir, bagi mindkind, bagi pola pikir ini adalah suatu lompatan besar ya. Ketika kamu mampu membuat sebuah quotes yang berpengaruh, yang berimpact ke pola pikir kamu ya. Misalkan seperti ini. Misalkan adalah bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, misalkan ada quotes seperti itu. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, ketika kamu meyakini tentang quotes itu, maka ya itu akan menjadi prinsip hidup kamu. Oh, ketika ada masalah apapun kamu akan sabar ya, akan siap menghadapi permasalahan itu. Kenapa? Karena yakin nih pasti ada solusinya. Nah, quotes itu bisa muncul dalam benak kalian itu setelah kalian mengalami berbagai permasalahan. Oh, ternyata benar bisa nih ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira ini ya menurut Neil Armstrong pentingnya sebuah quotes. Kita memiliki sebuah quotes. Kan sekarang lagi musim ya, banyak quotes-quotes kalau kalian lihat di Instagram atau di Facebook ya, banyak orang yang mengeluarkan quotes, banyak orang menyatakan pernyataannya kira-kira seperti, dan alhamdulillah ya cukup bagus, banyak yang bagus. Bahkan kalau quotes itu pasti bagus-bagus. Nah, eh Bapak harap kalian juga sudah punya nih ya, sudah hidup di dunia ini selama 19 tahun ya, sudah mengalami cukup banyak pengalaman, ada pengalaman pahit, pengalaman menyenangkan, bagaimana biasanya sih quotes itu muncul dari ketika kalian sudah menyelesaikan pengalaman pahit atau ketika masih dalam pengalaman pahit ini masih berjalan tetapi kalian masih bisa bertahan ya dalam keadaan ini adalah pasti akan bisa memunculkan sebuah mindkind ya, pola pikir yang harus seperti apa. Nah, ini penting ya. Jadi pola pikir ini sangat penting ya untuk kita bentuk, kita arahkan ke dalam pola pikir yang benar. Nah, gitu. Ada yang sudah punya quotes nggak? Ada yang punya quotes untuk hari ini? Ada, Pak. Kuma, Amin, quotes kamu Uh, gimana hari ini? Enjoykan aja, semua akan baik-baik saja, Pak. Wih, mantap. Oke. Dibikin enjoy saja, semua akan baik-baik saja. Ya, betul, Pak. Kenapa?
Kenapa Amin bisa sampai membuat quotes seperti itu? Pengalaman seperti apa yang Amin alami ya? Kejadian apa yang Amin alami sehingga bisa membuat quotes seperti itu? Ya, jadi dulu teh udah pernah apa kayak banyak masalah gitu ya Pak. Terus Hmm. teh dibawanya teh sama diri saya gitu. Jadi dibawa enjoy aja gitu. Jadi setiap masalah itu jadi lebih enak aja Pak dilaluinya gitu. Ya, luar biasa ya. Betul, Amin. Ya, terima kasih share quotes-nya. eh ini quotes Amin ini menunjukkan bahwa kalau kita berpikir positif ya, kita harus berpikir positif tentu saja. Kalau kita arahkan kepada agama kita bahwa eh, ya secara agama kan bahasanya adalah eh, berserah diri ya, gitu. Quotes Amin ini adalah berserah diri. Dibikin enjoy itu kenapa kita bisa enjoy? Ya karena yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur, segala sesuatu itu terjadi ya, sudah ada takarannya, tidak mungkin melebihi takaran dari kita ya. Yang akan datang pasti akan datang kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menghalanginya, yang pergi pasti akan pergi, kita tidak ada kekuatan yang mampu untuk menahannya. Seperti itu kira-kira Min ya, kalau kita kaitkan dengan agama kita bahwa ya kita harus berserah diri, serahkan saja kepada yang maha kuasa, enjoy saja kita menjalani, yang penting kita menjadi orang baik ya, melaksanakan segala aturannya dengan baik, ya kita enjoy saja. Pak, betul Pak. Keren-keren ya, Amin, keren ya. Ada lagi nggak yang punya coach? Ini mungkin pertemuan pertama di Gamtek ini kita bikin Ada Pak. enjoy aja. Ya, siapa? Bekti. Bekti Pak. Bekti atau Bekti ini bacanya? Bekti Pak, Bekti. Bekti. Oke, Bekti gimana coach kamu, Panggil Bek? aja Nden Pak. Den. Iya Nden. Oke, Den. Siapa? Gimana coach kamu, Den? Coach Bekti itu nikmati prosesnya, biarkanlah hasil menjadi bonusnya. Nikmati prosesnya. Biarkanlah hasil menjadi bonusnya. Biarkan hasil menjadi apa? Kurang jelas. Bonus, bonus Pak, bonusnya. Hasil menjadi bonus. Oke, wah ini keren nih, keren nih. Gimana pengalaman seperti apa nih yang menempa diri Den ya sehingga bisa punya coach seperti ini? Ya, gimana ya Pak? Pernah ikutan lomba gitu Pak, pengen ditarget ya Pak. Tuh, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, makanya kata pembimbing Bekti, ya udah ya prosesnya dulu nikmatin gitu. Hasilnya udah tahu gitu kan Pak, menang Hmm. kalah kan eh, ada aja gitu. Kalau menang ya alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa, jadi makanya hasilnya bonusnya aja gitu Pak. Prosesnya aja itu harus lebih digiatin gitu. Misalkan kita UTS gitu, UTS-nya mah kalau misalkan gede alhamdulillah, kecil juga gak apa-apa, yang penting mah belajar sebelumnya kita udah pernah gitu, udah semangat gitu Pak. Mm-mm. Oke, wah keren, mantap mantap. Ya, terima kasih Den ya, Bekti ya. Nikmati prosesnya, biarkan hasil menjadi bonus. Nah, betul sekali ya. Kita harus mampu menikmati proses perjalanan kehidupan kita ya. Eh, Kadang betul ya kita suka membanding-bandingkan ya dengan orang lain. Ah, orang lain mah eh enak ya, orang lain mah tuh kudu kuliah oke, sekarang sudah kerja, sudah punya penghasilan gitu, suka banding-bandingkan ya kita teh. Eh kita mau repot nih kudu kuliah, kudu ngerjakan tugas. Nah, kadang ada juga yang sudah kuliah tetapi oh kerjaannya lebih bagus yang tidak kuliah.
Nah, itu kalau yang tidak menikmati proses ini akan muncul ya penyesalan-penyesalan seperti itu ya. Nah, yang tidak menikmati proses juga jadi ketika misalkan perkuliahan nih, aduh banyak tugas nih, udah malas ngerjainnya, munculnya rasa malas. Nah, itu berarti tidak menikmati proses ya. Hasilnya ya Betul Pak, gitu Pak. hasilnya ya tidak akan mendapatkan bonus ya, itu sudah pasti ya, sudah hukum alam. Kalau tidak dijalani, kalau tidak dilaksanakan ya kamu tidak akan mendapatkan, kan gitu ya. Kalau kamu tidak berusaha ya kamu tidak akan dapat. Nah, kalau kamu mau ada sesuatu yang surprise ya, yang mengejutkan di masa depan kamu gitu ya, ya harus menikmati proses ya. Hari ini harus berproses. Bapak yakin ya, hari ini di usia kalian yang misalkan ya rata-rata 19 tahun itu pasti ada perbedaan secara apa, bonus-bonus yang sudah didapatkan ya sampai usia 19 itu pasti berbeda. Nah, coba aja kalian bandingkan dengan teman seangkatan kalian ya, seusia kalian. Nah, hasil itu mah nggak bisa kieu bisa kieu. Nah, bandingkan proses seperti apa yang sudah dia lalui, kan gitu harusnya ya kita berpikirnya. Nah, jadi orang orang itu bisa sukses karena dia sudah melewati proses. Nah, kalau kita belum sukses, kita belum bisa jadi apa-apa ya berarti kita belum berproses, ya intinya belum berproses. Nah, itu harus menjadi evaluasi bagi kita. Yuk, artinya mulai dari sekarang berprosesnya. Semakin cepat kalian mulai proses diri kalian menjadi lebih baik, maka semakin cepat juga kalian mendapatkan bonusnya. Oke, Bekti, keren sekali ya quotes-nya. Terima kasih. Yang lain ada lagi nggak yang mau share quotes? Ada Pak. Oh, siap, keren. Jadi gimana Yud? Ya Pak, jadi eh sekarang mah bergeraklah jadi zona nyaman, jangan mau diem-diem di situ aja. Hidup tuh jangan monoton, harus ada pergerakan gitu. Jangan mau cuman bisa diem, nyantai, rebahan, ataupun nanti kalau ada kesulitan ya jalani aja, jalani, nikmati, syukuri. Jalani, Nikmati, nikmati, syukuri. syukuri. Wah, ini keren nih. Jalani, nikmati, syukuri. Nah, itu yang Bapak tangkap ya poin utama dari quotes-nya Yudi. Jalani, nikmati, syukuri. Nah, betul ya. Gimana nih? Yudi, apa nih? Ada pengalaman pahit yang Yudi alami ya selama sampai dengan usia sekarang sehingga bisa meyakini ini quotes yang terbaik nih yang pas dengan diri saya nih. Ya nggak terlalu pahit-pahit amat sih Pak, tapi kan dulu mah Yudi tuh orangnya malesan, rebahan-rebahan terus. Orangnya tuh Hmm. pengennya nyantai. Tapi mulai dari sekarang janganlah nyantai terus. Kalau nyantai-nyantai gini terus, ke depannya buat mau jadi apa gitu. Jadi harus ada gebrakan, harus bisa ngambil resiko gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, ini pas sekali nih quotes-nya dengan kondisi pandemi sekarang ya. Kemarin mungkin kalian dari SMA, SMK-nya mulai suasana pembelajaran online gitu kan, banyaknya diam di rumah, kita kondisi tidak bisa kemana-mana. Nah, dengan quotes-nya Yudi ini keren sekali ya. Jadi kalau Bapak kaitkan dengan kondisi pandemi sekarang, ya kita jangan menyerah ya, jangan menyerah dengan kondisi ini ya. Walaupun kondisi membuat kita banyak nyantai, banyak membuat banyak waktu untuk rebahan, nah tetapi kan kalau kita diam saja seperti itu tidak akan ada perubahan dalam diri kita. Makanya Yudi mengajak kepada kita semua nih, ayo bergerak ya, jalani ya, kemudian nikmati, walaupun sulit, walaupun pahit, jadi nikmati dan kemudian jangan lupa untuk disyukuri. Oke, nah ini keren banget ya, 3 orang sudah memberikan quotes-nya. Bapak harap semua juga ya punya quotes-nya masing-masing. Banyak lah ya quotes-quotes kalian temukan di Instagram atau mungkin di
kalian pas baca ayat Al-Quran juga, aduh ini pas banget nih dengan kondisi saya. Nah, itu lebih bagus lagi ya, quotes-nya ada dalilnya seperti itu. Nah, baik para mahasiswa sekalian, itu quotes-quotes ini Bapak harap tidak hanya menjadi sebuah kata-kata belaka ya, tetapi ini harus betul-betul tertanam dalam pola pikir kita. Kita harus betul-betul harus berubah ya. Sekarang ini kita nggak bisa hanya berdiam diri saja ya, nggak bisa berpangku tangan ya. Kita harus, kalau kita mau sukses ya harus berproses dari sekarang ya. Kemudian untuk bisa menikmatinya ya kita harus dibikin enjoy saja. Karena pasti kalau itu sudah rezeki kita pasti akan ke kita, nggak usah kita menjadi tertekan ya, tapi dinikmati saja, bikin enjoy saja. Oke, yang pertama ya kita masuk ke sedikit materi dulu. Jadi ada poin yang bisa kita bawa ya setelah pertemuan hari ini. Di materi yang pertama tentang bahasa dan rencana gambar ini diawali dengan sebuah quotes juga nih ya dari pengarang bukunya. Bukan quotes sebetulnya, ini adalah pepatah lama katanya. Kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Nah, ya. Jadi kenapa sekarang ada HP ya? Kenapa sekarang ada komputer dalam bentuk yang kecil, laptop ya? Kenapa sekarang ada mobil? Ya, kenapa? Nah, karena sebelumnya karena ada dorongan desakan kebutuhan ya. Kalau kalian mungkin pernah nonton film Castaway ya, film yang dia terdampar di sebuah pulau terpencil, nggak ada siapa-siapa, ya dia terdampar di sana seorang diri. Nah, pertama kan pasti butuh untuk hidup ya, bagaimana bisa makan, bagaimana mencari makanan, bagaimana minum terutama. Nah, ada desakan kebutuhan itu, pertama dia membuat alat untuk bisa mengupas kelapa ya, kemudian alat untuk eh, apa mencari ikan, menangkap ikan, kemudian alat untuk membakar, untuk memasak. Nah, itu kan diawali dari desakan kebutuhan, maka seseorang itu pasti akan menjadi terdesak ya, kemudian ide-ide kreatifnya itu akan muncul. Nah, itu juga dalam rumus the power of kepepet ya. Nah, the power of kepepet. Jadi kalau kita sudah kepepet itu pasti energi di dalam tubuh kita itu akan optimal ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Makanya orang-orang besar itu, orang-orang hebat itu biasanya adalah orang-orang yang sudah melewati masa-masa sulit yang luar biasa ya. Jadi kalau kalian jangan lihat senangnya aja sekarang, lihat orang-orang sukses sekarang, aduh ya ada orang yang sudah punya mobilnya banyak, rumahnya besar, wah enaknya dia. Lihat ya, pasti dia melewati masa-masa sulit dulu, ada perjuangan yang dia lakukan ya, yang dia kerjakan. Nah, dengan adanya kebutuhan, dengan adanya kepepet itu, maka memunculkan penemuan-penemuan. Nah, terkait dengan mesin-mesin atau struktur atau sistem atau peralatan baru ini juga muncul dari kebutuhan itu ya, adanya kalau di perusahaan dibutuhkan sistem yang lebih simpel, bagaimana efisiensi supaya proses produksinya menjadi lebih pendek ya, sehingga lebih cepat menghasilkan banyak produk dalam waktu yang singkat. Nah, itu kan sistem juga terus berkembang gitu. Dan jika suatu benda baru itu ya sungguh-sungguh dibutuhkan dan dikehendaki, maka orang akan membelinya atau memakainya selama mereka menyanggupinya. Nah,
Sekarang ini kayak HP kan, kayak handphone nih. Handphone setiap orang kan sekarang nggak bisa lepas dari handphone ya. Nah, makanya benda baru ini karena dia dikehendaki ya dan dibutuhkan oleh banyak orang, maka banyak sekali nih produsen-produsen HP ya, orang-orang berinisiatif untuk bisa memproduksi HP karena pasarnya sudah jelas, banyak orang yang membutuhkan. Nah, seperti jadi kalau memang sudah menjadi kebutuhan, itu akan menjadi mudah ya ketika kamu mau memasarkannya. Nah, berarti memang segala sesuatu itu berawal dari kebutuhan. Kemudian, sebetulnya apa sih peranan insinyur ya? Peranan insinyur atau engineer ya di dalam penemuan ini ya, di dalam pembuatan produk baru ini, apa sih peranannya? Nah, atau bagaimana bisa terjadi sebuah produk baru itu, bagaimana prosesnya dan apa peranan seorang engineer di dalam penemuan produk baru itu. Nah, sebelum benda baru dari jenis apapun diproduksi, ini ada pertanyaan yang tentu harus dijawab ya ketika benda baru mau diproduksi. Apakah pasar yang mungkin terbuka untuk benda ini? Jadi apakah ada nih pasarnya? Apakah ada orang yang mau beli gitu maksudnya? Dapatkah benda ini dijual pada harga di mana orang-orang bersedia membayarnya? Nah, jika pasar yang mungkin cukup besar dan perkiraan harga jual kelihatan wajar, maka penemu, pembuat rencana atau pejabat perusahaan mungkin memilih untuk meneruskan mengembangkan produksi dan rencana pemasaran untuk proyek tersebut. Nah, ini Bapak kaitkan dengan proses manufaktur ya, karena kita goalnya, tujuan akhir dari gambar teknik ini dikaitkan dengan proses manufaktur ini. Nah, jadi ketika kalau bagi perusahaan ya, ketika mau membuat sebuah benda baru atau memproduksi benda baru itu pasti akan bertanya dulu, ini ada nggak orang yang mau membelinya? Kemudian kalau ada orang yang mau membelinya, mau di harga berapa? Mau kita pasang harga berapa? Nah, gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang sudah sangat expert ya, profesional bidang analisis pasar ini kan, kalian kebayang nggak ada sebuah benda ya, mobil lah, katakan mobil ya, yang dibuat limited edition ya. Edisinya hanya terbatas, dibuatnya hanya 100 buah. 100 buah ya. Kemudian dijualnya dengan sangat mahal ya, sampai triliunan. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah profesional itu mereka bisa sampai membuat bagaimana nih memproduksi barang seperti itu. Bukan hanya proses produksinya. Kalau sekarang proses produksi itu apapun itu sangat memungkinkan untuk kita buat. Tetapi masalahnya adalah bagaimana memasarkannya. Nah, ternyata kan mereka caranya yang memilih menargetkan orang-orang yang memang mampu membeli produk tersebut ya. Para pejabat ya, para artis seperti itu kan, mereka menargetkannya seperti itu. Nah, jadi proses produksi atau ketika kita mau menciptakan barang baru itu dalam proses manufaktur itu pasti harus dikaitkan dengan ke sana. Apakah benda ini akan ada yang mau membelinya? Kalaupun ada yang mau membelinya, mau di harga berapa? Nah, itu kan dua pertanyaan besar yang harus bisa dijawab. Nah, kalau orang yang sudah profesional di bidang pemasaran, ya, mereka bisa sampai menentukan, oke, nih saya punya pasar ini nih, bisa beli sampai harganya triliunan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, suatu mesin, struktur atau sistem baru, atau bahkan suatu peningkatan pada sistem yang ada, harus ada pikiran penemu, insinyur, atau pembuat rencana sebelum benda itu menjadi nyata. Nah, sebelum benda ini menjadi nyata, ini harus ada orang dulu yang membuat rencananya. Nah, atau membuat konsep mulanya. Nah, konsep mula ini biasa ditulis di kertas, ya. Kemudian dikomunikasikan kepada orang lain melalui bahasa gambar.
dalam bentuk sketsa. Nah, ya, sketsa. Nah, ini contoh sketsa. Jadi engineer itu peranan yang kedua, dia membuat sketsa. Jadi sebelum produk dibuat sebuah produk yang benar-benar sebuah produk jadi, itu pasti diawali dari sini ya. Urat-oret dulu, kira-kira nanti bentuknya mau seperti ini ya. Ini sketsa mesin ya. Ini sketsa mesin nih. Jadi orang membuat sketsa seperti ini ya, kemudian dioret-oret dulu. Nah, idenya dikembangkan. Nah, ini bisa berkali-kali membuat sketsa seperti ini kan. Oh, ini gila. Gak salah nih. Robek-robek kertasnya bikin baru lagi. Nah, ini walaupun oret-oret tetapi ini paling sulit nih ya, karena ini betul-betul sesuatu yang baru itu di sini ya. Ketika kamu mau membuat sesuatu yang baru itu pasti seperti ini dulu prosesnya tuh. Dan ini tidak semua orang mampu. Ya, tidak semua orang mampu membuat sesuatu yang baru itu sangat jarang ya sekarang ini. Pasti kebanyakan sekarang kita adalah pengembang ya, jadi mengembangkan dari yang sudah ada, kemudian atau modifikasi yang sudah ada. Tapi kalau untuk proses penemuan dari awal, dari betul-betul dari scratch dari awal, dari bentuk yang tidak ada sama sekali, ini sudah jarang sekali. Nah, ini makanya sketch ini begitu berharga ya. Ini mahal sekali sebetulnya orang yang bisa membuat produk dalam bentuk sketch ini, karena ini ide yang fresh ya, betul-betul segar, tidak ada di pasaran. Nah, ini peranan insinyur, peranan engineer itu, peranan ahli gambar teknik itu adalah di sana ya. Dia harus mampu membuat sebuah sketsa ide ya, atau sketsa rencana. Nah, fungsinya dibuat sketsa ini adalah nantinya adalah untuk dikomunikasikan. Jadi kalau kamu hanya ada di pikiran kamu saja, kan orang tidak paham ya, karena orang itu tidak bisa membaca pikiran orang lain ya. Tapi ketika kamu tuangkan ya yang ada di dalam pikiran kamu itu, kemudian ide-ide kamu itu dituangkan, maka ini menjadi bahasa ya. Jadi bahasa itu adalah artinya bisa disampaikan, bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Ini saya tuh punya ide ini nih, gitu. Jadi kita cukup kalau kata-katanya dalam kata-kata cukup ini saja, ya. Saya punya ide ini, si ini. Nah, tetapi kalau dilengkapi dengan gambar, maka ini itu menjadi lebih jelas. Nah, coba kalau kamu bayangkan, oh saya punya ide nih, mau bikin mesin nih, tetapi mesinnya itu untuk sirkulasi udaranya kita buat ke beberapa lubang, kemudian dia bisa tutup buka. Nah, kan orang bingung juga kan, karena ini betul-betul awal. Tetapi kalau ada sketsa, orang menjadi lebih mudah. Nah, menjadi lebih mudah itu karena memang ada gambar ini. Jadi gambar teknik ya, gambar itu perannya di sana. Jadi gambar ini adalah sebagai bahasa. Nah, makanya gambar ini berperan sebagai bahasa. Karena dia mampu menjadi alat komunikasi, menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kalian kepada orang lain. Nah, itu peranan sketsa atau gambar ya di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian setelah membuat sketsa, ide atau sketsa rencana, ya engineer atau engineer itu, kemudian engineer itu dia harus mampu menciptakan sketsa-sketsa ide, ya dilanjutkan lagi, dikembangkan lagi sketsa idenya. Kemudian harus juga, ya kalau ini ide ternyata banyak yang mendukung, oh ini bagus, oke. Apalagi kalau disampaikan ke pimpinannya, oke, silakan lanjutkan. Maka next-nya itu yang harus dia lakukan adalah dia lakukan perhitungan, sketsa perhitungan ya, menghitung tegangannya kalau misalnya itu tentang elektrik ya, menghitung tegangannya, menganalisis gerakannya, nih gerakannya akan seperti apa saja yang bisa dilakukan, mengukur bagian-bagiannya, membuat persyaratan untuk bahan-bahannya, memperinci metode produksinya, kemudian bagaimana membuat tata letak rencana. Nah, itu ya yang dilakukan oleh engineer juga ya. Si engineer ini engineer gambar teknik ini dia sampai melakukan ke tahap sana ya. Betul-betul dari sketsa itu kemudian nanti dipersiapkan sampai ke
apa mendekati realisasinya. Nah, jadi kalau di kita, kalau nanti di dalam sidang TA kan di awal tuh ada proposal tugas akhir ya. Proposal tugas akhir ini kira-kira seperti ini sama prosesnya ya. Kamu ada ide apa, ya kemudian ide kamu itu harus dituangkan dalam sebuah proposal, bukan hanya sebuah gambar. Sebuah proposal ya, ada latar belakangnya, kemudian kira-kira kamu mau membuat sistem seperti apa, apakah ini pengembangan atau ini adalah produk baru. Nah, ini dalam ya kita coba terapkan juga ya di dalam prodi kita seperti itu. Nah, setelah kamu di ACC ini proposalnya, kemudian dilanjutkan, silakan lanjutkan. Kamu hitung-hitung nih gimana, kira-kira butuh waktu berapa lama, memungkinkan nggak dengan durasi waktu yang ada, kemudian bahan-bahannya apa saja yang diperlukan, bagaimana desainnya, bagaimana cara nanti memproduksinya, kemudian nanti bagaimana cara mengujinya. Nah, kan seperti itu. Lakukan sketsa perhitungan. Nah, setelah sketsa perhitungan, maka yang dilakukan oleh engineer ini atau insinyur ini adalah dia melakukan pengawasan. Ya. Dia melakukan pengawasan mulai dari persiapan gambar serta syaratnya untuk mengendalikan ya, karena banyak sekali rincian tadi ya, banyak sekali yang harus disiapkan untuk membuat sebuah produk itu, maka dia bikin listnya apa saja nih yang harus kita siapkan untuk mewujudkan produk ini, maka dia membuat list untuk pengawasannya, kemudian melakukan pengawasannya itu tersebut ya, seperti itu. Nah, pengawasannya tentu saja menggunakan sketsa tadi. Oh, ini poin-poin ini perlu pengawasan di mana saja. Nah, kemudian dengan adanya sketsa juga mereka akan mampu membuat catatan dan mengkomunikasikan dengan cepat ya kepada petugas terkait dan petugas pendukung. Jadi kita nanti bisa bagi-bagi tugas nih ya, kalau sudah ada sketsanya, oh ini perlu bagian ini diserahkan ke bagian mana. Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau di dalam proses ini di HP ya, di perusahaan Hewlett Packard ya, HP. Ini ada proses seperti ini, ada membuat sketsa dulu, engineer-nya membuat sketsa, kemudian mereka berdiskusi gitu ya, kemudian bekerja mendapatkan pengertian mendalam tentang rencana produk tadi ya. Ini dari produk, kebetulan kalau misalkan dari produk yang sudah ada, dianalisis, produk yang sudah adanya diterangkan ke teman-teman, kita buat ide baru, kita kembangkan seperti ini. Kemudian kalau sudah ada, sudah jadi rekomendasi dari timnya, maka akan diserahkan ke departemen rencana rekayasa. Kemudian dibuat desainnya menggunakan komputer dan seterusnya. Tentu ini adalah proses komunikasi ini awalnya dari ada sketsa-sketsa tadi sampai terbentuklah ya sebuah produk. Seperti itu peranan dari insinyur ya dalam membuat desain. Oke, kemudian gambar itu ada dua macam ya, ini berdasarkan tujuannya. Oke, perlu dipahami dulu, gambar itu ada suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata, ide atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Jadi intinya, kata-kata intinya adalah goresan yang jelas ya. Jadi bukan goresan yang tidak bermakna ya, tapi goresan yang jelas ya. Yang jelas, yang punya tujuan. Nah, itu disebut dengan gambar. Nah, gambar itu dalam perkembangannya berdasarkan tujuannya menjadi ada dua jalur, yaitu jalur artistik dan jalur teknik. Nah, ini kan kita belajarnya gambar teknik, maka harus bisa membedakan apakah yang kita buat itu artistik atau teknik. Jadi berdasarkan tujuannya ada dua macam. Artistik itu gambar yang digunakan untuk menyatakan keindahan, filosofi atau ide-ide abstrak. Kalau gambarnya gambar artistik ya tujuannya adalah untuk itu ya, hanya untuk keindahan ya. Jadi ketika orang yang memandang gambar itu, oh iya keren, aduh indah sekali. Atau kalau kalian melihat hasil foto, jepretan foto, jadi teringat ya, jadi terkenang masa lalu. Jadi kita imajinasi kita melayang kemana-mana. Nah, itu fungsi gambar artistik itu seperti itu ya.
Ada gambar yang filosofi atau gambar para pelukis yang ngegambarnya juga kayak asal gitu, abstrak, tetapi kalau dilihat secara mendalam, oh ini punya makna. Itu gambar artistik seperti itu. Ya. Tetapi gambar artistik itu stop, berhenti sampai di sana, gitu ya. Tidak ada tujuan untuk membuat sebuah produk. Jadi kalau artistik itu hanya untuk seperti itu, hanya untuk keindahan, ya, untuk tidak ada aksi selanjutnya untuk membuat sebuah produk. Nah, ini menjadi pembeda dengan gambar teknik. Nah, gambar teknik itu digunakan untuk menunjukkan rencana sebuah objek yang akan dibangun atau dipasang. Nah, ini bedanya gambar teknik dengan gambar artistik. Jadi kita membuat gambar teknik itu adalah untuk membuat sebuah objek, membangun sebuah objek. Nah, karena gambar kita ini akan dikomunikasikan dengan orang lain, maka kita tidak bisa asal. Ya, jadi harus sama, harus punya standar. Ini teh maksudnya kalau kita menggunakan simbol maka harus dipahami, ya, antara kita pembuat gambar dengan orang yang menggunakan gambar itu harus sama pemahamannya. Nah, itu kalau gambar teknik itu karena digunakannya adalah untuk itu, maka ada aturan-aturannya, ada standar-standarnya. Maka kalian tidak bisa asal-asalan ya membuat gambar teknik, karena yang kita buat adalah gambar teknik, bukan gambar artistik. Nah, untuk pembuatan atau pengembangan produk itu prosedurnya melewati 5 tahap ya. Tahapan pengenalan permasalahan, konsep-konsep dan ide-ide, pemecahan yang disetujui bersama, model atau prototipe baru diproduksi atau gambar kerja. Nah, ini adalah prosedur pembuatan atau pengembangan produk baru ya. Dari mulai tadi ya, kita analisis permasalahan seperti apa, kemudian buat sketsa, bikin konsep, lalu dirundingkan dengan tim ya, kemudian bikin prototipenya, lalu diproduksi. Nah, itulah tahapan prosedur pembuatan rencana. Oke, ini waktunya sudah lewat ya. Kita ada perkuliahan selanjutnya, jadi kita stop dulu sampai di sini. Kita Bapak minta tolong diaktifkan dulu videonya untuk dokumentasi. Kita Bapak akan Siap. share screen. Untuk dokumentasi perkuliahan tolong diaktifkan sebentar. Ntar Pak, saya ganti device dulu. Oke, siap ya? Bentar, Pak. Gak nyala. Ayo. Ya, silakan dibuka semuanya. Yang sudah siap aja lah. Ini waktunya sudah mepet nih. Waliyudin, Muhammad Agung, atau sambil Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu nih. Bapak absen ini kalau walaupun ada orangnya, tapi kalau tidak menjawab ketika di absen, Bapak anggap nggak ada ya. Oke. Bapak absen dulu. Muhammad Asrul Sani. Hadir, Pak, hadir.
Muhammad Waliyuddin. Hadir Pak, hadir. Afan Fadilah. Hadir, Pak. Yudi Indra. Hadir, Pak. Ahmad Jujun. Hadir, Pak. Muhammad Agung. Hadir Pak. Muhammad Amin. Hadir, Pak. Ihsan Maulana. Hadir Pak, hadir. Rizky Permana. Kita pakai background. Rizky Permana nggak ada ya? Gazi. Hadir, Pak. Tadi Rizky Permana kalau nggak salah ada, Pak? Kayaknya kendala Nggak ada jaringan. mau. Ya. Hamid. Hamid nggak ada ya. Hamid ini kalau nggak salah keras karyawan ya. Betul, Irfan. Hadir, Pak. Oke. Irfan. Arlan. Hadir, Pak. Siap. Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Bekti. Hadir, Pak. Nen hadir, Pak. Siap. Oke, Bapak teks fotonya. Siap digambar apa ditampilkan? Diaktifkan kameranya. Ayo. Belum pada muncul di Bapak. Di Agung sudah semua Pak. Di kita sudah semua, Pak. Ada yang pakai laptop, Kak? Di kalian ada yang pakai laptop, Kak? Ada Pak. Ada, Pak. Kalau ada tolong di print screen kemudian di share di grup gambar teknik. Kalau di Bapak belum Siap. tampil semua. Ya, silakan diambil 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih ya. Kita berjumpa lagi dalam program matematika. Mungkin agak telat ya, tidak pas 10.15 ya. Mungkin sekitar jam 10.30 ya kita mulai untuk matematika. Nanti Bapak konfirmasi lagi untuk mulai matematikanya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.